Halo, senang sekali Anda bergabung lagi di sini. Kali ini nih, kita mau coba gali lebih dalam satu buku. Judulnya Leading with Strategic Thinking. Penulisnya Aaron K. Olson sama B. Keith Simerson. Isinya tuh, wah, padat banget. Contoh kepemimpinan, terus ada pemikiran akademisnya juga. Nah, fokus kita sekarang ini ya, kita mau coba bongkar isu-isu penting sama pertimbangan-pertimbangan krusial yang sering muncul nih kalau kita lagi coba mikir dan bertindak strategis. Sebetulnya apa aja sih tantangannya atau hal-hal penting yang perlu Anda gitu ya waspadai dalam prosesnya? Betul sekali. Dan buku ini tuh menggarisbawahi satu hal penting. Berpikir strategis itu sering disalahartikan, seolah-olah cuma buat para bos besar gitu ya. Iya, kayaknya eksklusif gitu ya. Padahal intinya kan kemampuan kita menilai situasi, terus ngenalin pola, dan akhirnya ambil keputusan. Ini skill vital buat siapa aja sih, apalagi di dunia yang makin rumit ini. Ini soal gimana kita ngelihat ke depan gitu. Menarik, menarik. Oke deh, kalau gitu kita mulai dari dasarnya dulu kali ya. Buku ini kayaknya menekankan banget soal ngelihat gambaran besar gitu kan. Perspektif holistik sama konteks. Betul, penulisnya itu pakai analogi pilot pesawat tempur. Analoginya bagus menurut saya. Jadi kayak pilot yang harus sadar kondisi internal ya, dirinya sendiri, kokpitnya, terus juga kondisi eksternal, ruang udaranya gitu. Nah, pemimpin strategis juga gitu, butuh pandangan menyeluruh. Istilahnya tuh perlu berada di depan pesawat. Oh, jadi antisipasi ya, bukan cuma reaksi. Iya, mikirin apa yang bakal dateng, bukan cuma ngerespon yang udah kejadian. Terus soal konteks tadi, itu juga penting banget ya. Saya jadi ingat contoh kolam renang di buku itu. Nilai kolam renang itu bisa beda banget tergantung rumahnya ada di mana kan? Nah, itu dia. Jadi, isu kuncinya di sini. Apakah Anda udah benar-benar mempertimbangkan semua faktor yang relevan? Dan juga keunikan konteks situasi Anda sekarang ini? Selain itu, ya, ada pertimbangan penting lain. Kita perlu kenali jebakan berpikir kita sendiri. Buku ini bahas soal bias kognitif. Bias ya, sering dengar itu. Iya, misalnya nih, kita sering terlalu ngandelin intuisi cepat. Itu namanya sistem 1. Atau sebaliknya, terlalu kaku pakai logika lambat, sistem 2. Padahal, keseimbangan keduanya itu penting banget. Belum lagi blind spot lain yang bisa bikin penilaian kita jadi kabur. Wah, nah ini nih, contoh UGD di buku itu benar-benar ngena banget. Ingat nggak? Oh iya. Yang soal waktu tunggu pasien? Itu kan mereka dapat keluhan soal waktu tunggu pasien lama banget. Solusinya, malah kasih makanan di ruang tunggu. Iya. Indeks kepuasan pasiennya naik sih, tapi kan masalah intinya, kenapa waktu tunggunya lama, itu nggak kesentuh sama sekali. Ini kan jelas banget gagal lihat sistem secara utuh. Persis. Dan ini jadi pertanyaan reflektif buat Anda nih. Solusi yang Anda buat itu beneran nyentuh akar masalah? Atau cuma, ya polesan di permukaan aja? Udah mikirin belum efek berantainya, efek dominonya dalam sistem yang lebih besar? Oke. Jadi setelah kita ngomongin soal ngenalin masalah, ngenalin bias, langkah selanjutnya yang krusial banget menurut buku ini ya. Gimana caranya ngubah pemikiran jadi aksi nyata? Kan nggak cukup cuma punya ide brilian aja ya. Tepat. Pemikiran strategis itu baru ada artinya kalau diterjemahkan jadi aksi yang terarah. Penulisnya ngutip kerangka inti strategi dari Richard Rumelt. Ini ngebantu banget sih, ada 3 elemen. Pertama, diagnosis masalah yang sebenarnya, bukan gejalanya aja. Diagnosis dulu ya. Iya. Kedua, kebijakan pemandu. Jadi arah jelasnya mau gimana nih nanganinya. Ketiga, baru serangkaian tindakan nyata yang saling dukung buat mewujudkan arah itu. Jadi terstruktur ya? Nah, pertimbangan kuncinya. Ide strategis Anda tuh udah punya ketiga fondasi ini belum? Biar solid gitu eksekusinya. Ngomongin eksekusi, buku ini juga bahas soal pendekatan kepemimpinan strategis yang beda-beda ya. Ada 4 tipe tuh, visioner, direktif, inkubasi, sama kolaboratif. Kayaknya bukan soal mana yang paling bagus gitu ya. Betul, bukan soal mana yang terbaik. Lebih ke gimana cara-cara berbeda buat dapat insight, buat dorong perubahan. Oke. Nah, pertimbangan pentingnya buat Anda, gaya kepemimpinan yang lagi Anda pakai sekarang ini udah pas belum sama situasinya. Kapan perlu kasih arahan jelas, itu direktif. Kapan perlu mancing ide baru, itu inkubasi. Kapan perlu visi kuat dari Anda, itu visioner. Dan kapan perlu bangun kesepakatan bareng, itu kolaboratif. Jadi fleksibel ya? Iya, fleksibilitas milih pendekatannya ini bisa jadi kunci banget, tergantung kebutuhan ya.
Oke. Jadi semua ini mulai dari paham konteks, kenali bias, rancang aksi, pilih pendekatan, ujung-ujungnya kan perlu dukungan orang lain ya biar sukses. Gimana buku ini bahas aspek manusianya nih? Nah, ini bagian yang nyatuin semuanya. Buat dapat dukungan penuh, penulisnya nyorot 3 aspek penting. Pertama, menangin hati. Maksudnya, bangun kepercayaan, bangun rasa punya tujuan bareng. Hati dulu ya. Iya, kedua, libatkan pikiran, pastiin orang paham. Terus mereka juga bisa kontribusi ide. Oke, pikiran. Ketiga, berdayakan tangan. Artinya, pastiin tim Anda punya alat, punya kapasitas buat bertindak. Hati, pikiran, tangan. Oke. Ini jadi pertimbangan krusial nih, soal gimana Anda komunikasi, gimana bangun relasi, gimana berdayain tim. Udah secara sadar, nyentuh ketiga elemen ini belum? Hati, pikiran, tangan. Biar strateginya jalan gitu. Jadi, kalau kita rangkum nih ya, dari penelusuran buku Leading with Strategic Thinking ini, kepemimpinan strategis itu ya bukan cuma bikin rencana di kertas atau agenda rapat. Ini tuh navigasi terus-menerus, ngelewatin berbagai isu dan pertimbangan. Mulai dari paham medan perangnya, kenali kacamata yang kita pakai pas mikir. Maksudnya bias tadi? Iya, bias tadi. Terus lihat akar masalahnya, nggak cuma gejalanya. Terus, ya itu tadi, nerjemahin gagasan, jadi langkah konkret, sampai akhirnya bisa gerakin orang lain. Jelas banget sih rangkumannya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Coba lihat deh, tantangan spesifik yang lagi Anda hadapi sekarang dari semua pertimbangan strategis yang barusan kita diskusikan. Entah itu soal paham konteks lebih dalam, atau waspada sama bias pribadi, atau gali akar masalah yang sebenarnya, atau cara ngerancang eksekusi yang pas, atau mungkin cara dapat dukungan tim. Mana nih yang rasanya paling mendesak buat Anda fokusin sekarang? Biar bisa gerak maju lebih efektif lagi. Sampai jumpa lagi di sesi kita berikutnya ya.